warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, mohon izin, ini saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, terutama di SDUMP. Untuk pertanyaan yang pertama, itu selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral, Pak? Ya, selama ini berkaitan dengan hal itu ya, berkaitan dengan dilema etika dan moral. Mungkin saya contohkan salah satunya adalah kedisiplinan siswa. Karena aturan di sekolah sebetulnya masuknya siswa itu jam 6:30, jam 6:30 kemudian gerbang ditutup, walaupun tidak ditutup rapat gitu ya, masih ada celah untuk bisa masuk karena memang secara kultur memang masih ada siswa-siswa yang terlambat datang, walaupun terlambatnya itu hanya kurang lebih 5 menit lah. Nah, dalam hal ini sekolah sebetulnya ingin sekali begitu 6:30 pintu tutup rapat. Hanya resikonya adalah nanti siswa akan terlantar di depan, terlantar dan kasihan ya, nilai-nilai kasihan. Pengen sekali sehingga harapannya bisa berdampak kepada siswa agar esoknya tidak terlambat lagi. Namun di SDUMP tidak seperti itu. Jadi begitu pintu masih buka sedikit, itu memberi kesempatan untuk siswa-siswa yang memang terlambat. Nah, ini dikandung maksud bahwa ya ada toleransi lah 5 menit itu ya, karena memang pertimbangannya ketika telat 5 menit itu mereka masih mendapatkan pembelajaran PTAI selama kurang lebih 50 menit. Tapi ketika telat 5 menit pintu tertutup rapat dan anak tertahan di depan, maka tidak mendapatkan pembelajaran. Itu yang menjadi pertimbangan, sehingga kami mengambil kebijakan masih bisa masuk ketika bel berbunyi, pintu tidak tertutup rapat karena masih berkesempatan ini. Tapi kami juga ada treatment untuk mereka agar esoknya tidak terlambat lagi. Ada 2 hal yang kami pilih lebih berdampak ya, lebih berdampak kebaikan yang lebih banyak, mendapatkan kebaikan lebih banyak. Jadi anak tetap mendapat, walaupun telat, tapi anak mendapatkan pembelajaran di jam awal. Itu mungkin salah satu contoh, nanti bisa dikembangkan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Pengambilan keputusan yang biasa kami lakukan ya, kita identifikasi permasalahan di sekolah yang bisa dengan analisa SWOT dan mungkin metode lain. Yang jelas ada semacam identifikasi. Ada 2 hal sebetulnya. Masalah itu kemudian kita selesaikan memang sudah ada prosedurnya, artinya aturan-aturan tertulis ya, baik tertuang di SK maupun di tata tertib yang lain. Kita tinggal menyesuaikan saja, tentunya melalui rapat ya, kami ada manajemen, isinya kepala sekolah dan wakil. Di sanalah masalah-masalah dibahas, dicari alternatif solusinya, dan harapannya bisa mencari atau menghasilkan solusi yang tepat.
Kemudian ada kasus yang mungkin di aturan itu belum tersirat jelas ya, sehingga itu kami selesaikan ya sama melalui musyawarah, melalui rapat-rapat di manajemen dan juga rapat-rapat di bidang. Kadang masalah-masalah itu ada yang memang kepala sekolah andil besar untuk menyelesaikan, ada kalanya juga hanya di tingkat guru juga selesai ya. Banyak masalah sekolah yang terutama siswa mungkin ada kasus mungkin berantem ya, karena wajar anak berantem, ini permainan lah. Tapi selesai di tingkat guru wali kelas. Tapi ada kalanya yang mencapai karena rumit ya, harus selesaikan melalui mediasi, sehingga harus ke kepala sekolah, dan itu dilakukan melalui forum-forum musyawarah mufakat atau diskusi. Tapi untuk langkah-langkah atau prosedur yang sudah biasa Bapak lakukan apa saja? Ya, langkah-langkahnya pertama identifikasi sih. Identifikasi masalah ya. Identifikasi, kemudian dicari akar masalahnya. Tentunya tiap masalah pasti ada akarnya. Dari situ kemudian kita bisa mencari alternatif solusinya, dan sampailah pada nanti solusi yang memang tepat. Tentunya ini melalui musyawarah. Nah, di kami ada manajemen dan rapat-rapat kepala sekolah dengan wakil, atau bahkan kita juga kadang melibatkan komite ya. Jadi kalau masalah memang kita dengan komite untuk menyelesaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal apa saja yang efektif ya? Ini yang Bapak anggap efektif. Ya, kami biasanya dalam menyelesaikan itu merujuk pada keputusan kolektif ya. Jadi memang sebagai kepala sekolah ada unsur atau ide alternatif, mungkin itu yang disebut dengan alternatif solusi ya. Di samping mungkin wakil kepala sekolah atau itu juga punya ide alternatif solusi, sehingga muncul alternatif yang cukup banyak ya, sehingga dari situ bisa dipilih melalui musyawarah, dipilih solusi yang terbaik. Yang paling efektif adalah kembali kepada aturan di sekolah. Pertama aturan tertulis ya. Jadi sebetulnya semua masalah di sekolah itu ada cara ya, ada aturan tertulis, bisa dari mungkin SK tentang tata tertib, SK tentang, atau bahkan merujuk ke visi misi. Ya, kalau ada masalah yang berkaitan dengan tadi misalnya anak disiplin misalkan, karena visinya dan misinya ada unsur disiplin, maka yang merujuk ke sana. Atau bahkan dalam kurikulum dan dokumen kurikulum, tentunya di sana juga ada tata tertib dan hal-hal yang berkaitan dengan sumber rujukan valid ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap itu merupakan tantangan gitu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika Pak? Ya, saya kira tantangannya setiap keputusan yang diambil pasti ada yang kontra ya, atau mungkin tidak setuju ya. Nah ini juga, tapi yang penting adalah keputusan yang diambil itu punya nilai-nilai atau dampak kebaikan yang dominan ya. Dan ketika yakin bahwa dampaknya memiliki
porsi yang banyak, maka tantangan itu sebetulnya akan menjadi semacam ya peluang untuk membuka ruang diskusi, sehingga orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang mungkin nanti akhirnya bisa menerima keputusan yang mungkin dulunya sudut pandangnya berbeda, sehingga lama-lama menjadi setuju ya dengan keputusan yang tadi. Jadi intinya kalau sudah yakin keputusan yang diambil itu punya nilai kebermanfaatan yang banyak, ya pertahankan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kalam gitu Pak, atau jadwal yang untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika, atau contohnya Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga, atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Ini seperti apa bentuknya dan prosedurnya gitu Pak, sudah dijalankan? Jadwal khusus, kita ada rapat pimpinan dalam sepekan 2 kali ya, Senin, Rabu, rapat besar dengan ketika muncul masalah atau kasus di hari Selasa katakanlah, maka akan saya bawa dari rapat pimpinan ya. Jadi itu nanti bicarakan masalahnya, akar masalahnya, dan solusinya sampai pada keputusan yang dihasilkan dari Rabu akan disampaikan kepada guru di hari Jumat. Itu siklus anaknya sebetulnya. Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Iya. Untuk mempermudah, saya didukung oleh perangkat berupa struktural ya, berupa wakil kepala sekolah, berupa dalam bidang atau itu juga ada koordinator, dan juga wali kelas juga sangat mendukung sekali untuk menyelesaikan. Ketika ada kasus berangkat dari kelas, maka wali kelas akan menyampaikan ke wakil tentunya dalam bidang khusus itu yang berkaitan, nanti disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi sangat penting dan membantu sekali perangkat berupa struktural tadi, wakil kepala sekolah kemudian dan jajarannya, dan juga kelas, dan juga komite juga peran besar untuk menyelesaikan masalah. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu? Pelajaran yang penting adalah tentang kebersamaan. Kita sebenarnya ada tagline ya, trust, determinasi, kepercayaan, dan kebersamaan. Jadi semua kasus-kasus yang ada di sekolah kami ya, itu muaranya adalah kebersamaan. Kita ajak semua komponen ya untuk melakukan diskusi, mediasi ya, sehingga harapannya masalah-masalah itu kemudian bisa ya mendewasakan ya. Kayak masalah antar murid, maka harapannya murid bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah dan berpengalaman. Wali murid yang terlibat juga, wali murid juga belajar dengan toleransi, termasuk kepala sekolah yang belajar mengatasi masalah juga mereka bersamaan, sehingga bersamaan kolaborasi juga akhirnya bisa lahir ya dari berbagai macam kasus yang ada. Kemudian tadi disebut dilema etika
dilema etika, ya bisa arahnya bersamaan, kolaborasi. Terima kasih sekali ini untuk apa yang ingin saya dapatkan. Informasi dari Bapak sangat membantu untuk tugas saya. Terima kasih, monggo Bapak bisa melanjutkan kembali untuk aktivitasnya. Saya izin undur diri ya Pak. Matur nuwun sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, dalam keadaan sehat. Gimana untuk Mila kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, ini diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Pak Dani. Ya. Sekalian mohon izin Pak, ini saya ada tugas berkaitan dengan pengambilan keputusan pimpinan berkaitan dengan dilema etika dan kedudukan moral. Kalau Bapak ada waktu, berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nih Pak. Ini siap Bu, kami siap membantu laporannya. Iya, matur nuwun. Ya. Baik Pak Dani, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Sebelumnya terima kasih untuk Mila mengenai mengidentifikasi beberapa kasus mungkin yang terjadi kepada siswa, terutama juga khususnya untuk siswa di sekolah kami, bahwa dalam upaya kita mencari atau mengidentifikasi kasus-kasus anak-anak itu, kita selalu mencari sumber dari mana kasus tersebut muncul. Jadi misalkan kasus tersebut terjadi kepada seorang anak atau siswa kami, maka untuk identifikasinya kami mencari sumber di sekitar anak tersebut, seperti contohnya mencari sumber kepada wali kelas, kemudian mencari sumber kepada wali murid, kemudian kepada teman sekelasnya, dan juga semua yang mungkin terlibat atau mungkin berinteraksi langsung dengan siswa tersebut. Maka sumber-sumber tersebut adalah merupakan informan yang sangat penting untuk kami mengidentifikasi kasus tersebut. Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SDUMP ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berkaitan dengan pengambilan keputusan, dalam kaitannya mungkin keputusan tersebut sama-sama mempunyai nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Saya misal berikan contoh ya, misalkan ada sebuah kejadian atau peristiwa atau kasus siswa kami yang berprestasi, dia anak yang sangat berprestasi mungkin di beberapa bidang, atau khususnya mungkin bidang olahraga atau mungkin seni begitu. Tetapi pada kesempatan yang lain anak tersebut di luar sekolah juga berprestasi ya, atau mungkin sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sekolah, dengan mengikuti kegiatan di klub olahraga atau mungkin di klub seni begitu. Maka anak tersebut akan mempunyai dua kepentingan di situ. Maka kami dari sekolah, jika anak tersebut melaksanakan kedua kegiatan tersebut, di mana anak tersebut harus sekolah juga, tetapi juga di luar sana harus tetap berprestasi, tetapi di sekolah pun harus tetap mengumpulkan tugas, menjalankan pembelajaran dengan baik. Nah, maka dari itu dalam pengambilan keputusan tersebut kami tentu selalu berkoordinasi dengan siswa tersebut, kemudian dengan orang tuanya, untuk menentukan dan memusyawarahkan mungkin skala prioritasnya mau bagaimana. Nah,
mana yang lebih penting dari kedua aktivitas tersebut. Jikalau mungkin saat prioritasnya adalah untuk mengejar prestasi, maka kami dari sekolah pun akan memberikan izin kepada mereka, kepada siswa tersebut. Sebaliknya juga di saat sekolah sedang membutuhkan siswa tersebut, maka siswa tersebut juga harus memberikan yang terbaik untuk sekolah. Maka sekolah tetap memandang atau mungkin memberikan kemudahan kepada siswa tersebut supaya bisa berprestasi di luar, tetapi juga di sekolah mereka tidak tertinggal oleh pelajaran dan tugas. Itu dengan cara kami memberikan kemudahan, memberikan tugasnya dipermudah, kemudian dalam mengikuti tes mungkin juga dipermudah, karena kami juga dari sekolah akan mendapatkan keuntungan dari siswa tersebut, yaitu bisa mengangkat sekolah melalui prestasi anak tersebut. Kemudian Bapak, pengertian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkahnya dalam kaitannya langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambil keputusan tentu kami tidak sendirian itu. Jadi selalu yang pertama adalah jangan sampai mengambil keputusan itu atas dasar sendiri. Jadi harus melalui musyawarah. Yang terlibat dalam musyawarah tersebut itu ya diantaranya semua yang ada di lingkungan kami, yaitu dari wali kelas atau guru-guru, kemudian dari lingkup pimpinan atau manajemen, tentu itu harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Maka bagi kami musyawarah adalah hal yang sangat penting sekali dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Pak? Untuk hal-hal yang efektif, paling efektif dalam pengambilan keputusan, tentu seperti tadi yang pertama saya sampaikan adalah musyawarah, dan yang kedua adalah skala prioritasnya. Di dalam kita mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan skala prioritas, mana yang lebih harus kita dahulukan dulu dan mana yang harus mungkin kita tunda dulu. Nah, itu menjadi dasar bagi kami untuk mengambil keputusan yang paling efektif. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikan saat itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal khusus, mungkin untuk jadwal khusus dalam kaitannya dilema etika itu tentu ada. Jadi secara berkala kami dari manajemen pasti akan selalu berdiskusi, bermusyawarah untuk kaitannya dalam hal pengambilan keputusan atau menentukan sebuah keputusan. Tetapi juga ada kalanya juga pengambilan keputusan itu harus dikerjakan pada saat itu juga, yaitu pada kasus-kasus yang memang mendesak yang harus diselesaikan pada saat itu. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan dan melihat kasusnya seperti apa, apakah ini kasus yang sangat penting atau mungkin kasus yang bisa kita tunda penyelesaiannya. Nah, itu nanti kita melihat dan menimbang, dan kita akan memilih kasus yang mana dulu yang akan kita selesaikan. Jadi yang pertama tetap ada jadwal, yang kedua harus menimbang kekuatan dari kasus tersebut harus diselesaikan segera atau mungkin boleh ditunda. Kemudian Bapak dalam pengambilan keputusan begitu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini Pak?
tentu untuk faktor dan mungkin seseorang yang bisa menentukan kami dalam mengambil keputusan pasti ada, yaitu karena sebuah sekolah itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang pemimpin atau mungkin hanya satu orang saja. Jadi harus tetap melibatkan yang pertama yaitu tim manajemen. Jadi sekolah kita itu punya yang namanya susunan tim manajemen atau tim pimpinan, yaitu diawali dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah per bidang. Jadi semua anggota tim manajemen itu adalah mereka adalah salah satu faktor yang menentukan untuk kita dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu yang namanya sekolah harus selalu melibatkan guru-guru dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Kalau untuk hikmah yang bisa diambil berkaitan dengan pengambilan keputusan khususnya dalam hal dilema etika, tentu yang pertama adalah kita tidak boleh melupakan yang namanya musyawarah. Musyawarah itu adalah hal yang sangat penting karena kita di sini tidak sendirian, jadi harus selalu melibatkan, menerima masukan, saran, bahkan kritik dari semua pihak yang terkait dengan sekolah, mulai dari guru, kemudian siswa dan wali siswa. Itu adalah lingkup yang berkaitan dengan sekolah yang harus kita pegang erat terus dan kaitannya selalu bermusyawarah dengan mereka. Yang pertama adalah musyawarah, kemudian yang kedua adalah dalam setiap pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan skala prioritas, mana yang lebih dulu kita harus selesaikan. Jadi menimbang semua kasus atau mungkin semua keputusan harus kita timbang apakah ini harus kita jalankan terlebih dahulu atau mungkin bisa kita tunda sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Mungkin itu. Terima kasih sekali ini Pak Dhani atas waktunya sudah meluangkan waktu menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, mohon doanya semoga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Semoga beliau diberi kelancaran, kesehatan, menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Amin. Terima kasih sekali atas supportnya, bantuannya ya Pak. Saya undur diri. Monggo Bapak kalau menyelesaikan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.